Halo Pros, kembali lagi di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana gejala dan juga cara mengatasi pada saat Pros mengalami kondisi kurang darah atau anemia. Jadi simak terus videonya sampai akhir ya. Kondisi kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Nah, sel darah merah yang mengandung hemoglobin ini akan berikatan dengan oksigen untuk dihantarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk anemia ini sebenarnya jenisnya ada banyak ya, Pros. Nah, kemudian untuk kadar hemoglobinnya pun berbeda-beda tergantung dari usia dan jenis kelamin dari masing-masing orang. Nah, pada pria dewasa, untuk hemoglobin ini kandungannya adalah sekitar 13 gram per desiliter. Nah, untuk wanita dewasa, kandungannya normalnya adalah sekitar 12 gram per desiliter. Nah, untuk wanita hamil dan juga bayi, ini kandungannya normalnya adalah sekitar 11 gram per desiliter. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang jumlah kadar hemoglobinnya di bawah itu, nah ini dikatakan namanya adalah anemia ataupun kurang darah. Nah, untuk jenis-jenis dari anemia sendiri ini juga ada banyak. Yang pertama seperti misalnya adalah anemia akibat kekurangan zat besi atau anemia defisiensi zat besi. Nah, untuk anemia akibat defisiensi zat besi ini, cara penanganannya yaitu harus dengan melakukan transfusi darah supaya kadar Hb ataupun hemoglobinnya menjadi meningkat ke arah normal. Nah, selain itu juga bisa dengan pemberian dari suplementasi zat besi ya, Pros. Nah, selain anemia defisiensi zat besi, yang selanjutnya adalah anemia defisiensi asam folat maupun anemia defisiensi B12. Nah, ini sering terjadi pada ibu hamil dan untuk cara penanganannya pun sama seperti misalnya konsumsi obat-obatan ataupun vitamin yang mengandung asam folat atau vitamin B12 dan bahkan makanan yang mengandung asam folat dan juga vitamin B12. Nah, jika diperlukan juga Pros yang hamil tetapi mengalami anemia juga harus dilakukan transfusi darah ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa disebabkan anemia karena perdarahan yang berlebihan. Misalnya pada saat Pros setelah lahiran nih, misalnya darah yang keluar terlalu banyak, nah ini juga bisa menimbulkan yang namanya anemia. Nah, kemudian untuk jenis anemia yang lainnya adalah anemia aplastik. Nah, ini kondisi pada saat si sumsum tulang sudah tidak bisa lagi memproduksi sel darah merah. Nah, cara penanganannya biasanya kalau yang sudah parah harus dilakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Tetapi juga bisa dilakukan untuk penanganan yang lain dengan transfusi darah. Nah, untuk secara umum atau secara garis besar, sebenarnya penyebab anemia ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu karena yang tadi kekurangan sel darah merah, lalu kemudian karena pemecahan sel darah merah yang terlalu cepat, dan juga karena keluarnya darah dalam jumlah yang berlebihan. Nah, kalau misalnya gejala dari kurang darah atau anemia sendiri ini sebenarnya kurang lebih sama ya antara jenis anemia yang satu dengan yang lainnya. Yaitu seperti misalnya wajahnya tampak pucat, kemudian juga wajahnya atau kulitnya bisa tampak kekuningan, lalu kemudian juga bisa denyut jantungnya menjadi tidak teratur atau misalnya iramanya jadi tidak teratur, lalu kemudian nafasnya jadi pendek-pendek, jadi sesak nafas, lalu kemudian tangan dan juga kakinya bisa terasa dingin. Nah, kalau misalnya Pros daripada mengira-ngira nih, wah kayaknya gejalanya mirip dengan anemia. Nah, ini ada satu pemeriksaan untuk mengetahui kadar hemoglobin yang ada di dalam tubuh Pros, yaitu dengan melakukan pengecekan darah. Kalau misalnya ternyata kadar hemoglobin atau Hb Pros memang di bawah dari normal, maka diperlukan penanganan yang lebih lanjut dari dokter. Nah, selain itu juga ada penanganan yang lainnya, yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung misalnya zat besi. Nah, makanan yang mengandung zat besi seperti misalnya sayuran-sayuran hijau, terus kemudian hati sapi, hati ayam. Nah, ini juga bisa menambah darah dengan cepat. Tetapi kalau misalnya sudah melakukan dan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, tetapi misalnya masih tetap pucat, lalu kemudian Hb-nya tetap rendah, nah ini tidak ada cara lain selain dengan pemberian dari transfusi darah ya, Pros. Oke, sekian ya Pros penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk bagikan informasi ini kepada teman-teman Pros yang lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!